Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu, suster yang berada di studio, dan teristimewa para Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang mengikuti perayaan Ekaristi live streaming ini pada pagi ini. Hari ini istimewa karena di keuskupan kita dilaksanakan puncak perayaan Pekan Keluarga yang biasanya jatuh pada minggu ketiga bulan Juli, minggu kedua bulan Juli sudah ditetapkan. Dan disinilah kesempatan kita melihat, merefleksikan, merenungkan perjalanan kehidupan keluarga kita. Sudah sepanjang 1 bulan lebih kami dari Komisi Keluarga mencoba menghantar kita kepada perayaan hari ini dengan kegiatan lomba di rumah, karena memang masa COVID-19 ini kita dilarang untuk berkumpul atau membuat kegiatan bersama. Dan banyak hasil yang sangat positif dengan kegiatan itu, bahwa kebersamaan di tengah-tengah keluarga, kreativitas, kekompakan, dan saling peduli satu sama lain semakin tercipta, semakin terbuka ke permukaan. Nah, saudara-saudari terkasih, mendengar sabda Tuhan hari ini, bila kita kaitkan dengan kehidupan keluarga, sangatlah relevan. Tadi kita mendengar kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang seorang penabur yang menaburkan gandum di ladangnya. Tetapi dalam perjalanan waktu ternyata bukan hanya gandum yang tumbuh juga lalang di antara gandum itu. Nah, bila ditafsirkan apa itu gandum, apa itu lalang? Gandum itu adalah sabda Tuhan, kabar gembira, Injil yang dibawa oleh Yesus, yang disebarkan di dunia ini. Namun ternyata kabar gembira, berita keselamatan itu mendapat juga tantangan, mendapat juga pencobaan dari dunia ini. Itulah berupa lalang, sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang mengganggu. Karena apa? Karena dia tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya. Karena itu, dalam perumpamaan ini Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap usaha kita untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil seperti yang dilakukan oleh Yesus, tidak akan berjalan dengan mudah dan mulus. Pasti ada tantangan, pasti ada ancaman, bahkan bisa sampai kepada kehilangan nyawa seperti Yesus sendiri. Lalu digambarkan dalam perumpamaan ini juga suatu keinginan, dan itu normal, otomatis itu dalam diri kita. Sebagai manusia normal, kalau kita ingin menikmati sesuatu, ada gangguan, langsung kita refleks dan berusaha untuk, kalau boleh, mungkin sedikit kesalahan orang lain sudah keluar ucapan-ucapan kita yang sangat bisa menyakiti. Mungkin matilah kau, mampuslah kau. Padahal mungkin dia hanya berkata, di mana matamu? Nah, ini dalam Injil juga sama, bahwa para murid, mereka juga berkata, Yesus menceritakan tadi bahwa pelayan-pelayan atau pekerja-pekerja mengusulkan, Tuhan, kita cabutlah lalang ini karena mengganggu ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan pemilik kebun itu? Jangan, biarkan saja. Nanti ketika tiba waktunya, di situ akan kita cabut dan kita pisahkan. Karena apa? Karena resiko yang akan muncul ketika kita mencabut lalang, akan tercabut juga gandum. Karena pada umumnya dia lengket, menyatu, sama seperti tanaman padi juga di tempat kita ini. Nah, apa yang mau digambarkan di sini? Bahwa dalam pewartaan sabda Tuhan itu perlu juga ada kesabaran. Ada kesabaran
ketika kita mengalami tantangan, kesulitan, jangan langsung cabut. Bahwa sesungguhnya tantangan, kesulitan itu sering menjadi pelajaran yang akan mematangkan kita, yang akan membuat kita menjadi punya kekuatan justru yang lebih kuat lagi. Karena apa? Hidup tanpa tantangan rasanya juga tidak bisa dinikmati. Tapi mudah-mudahan tantangannya jangan melebihi apa yang kemampuan kita. Nah, bagaimana ini kita kaitkan dengan hidup berkeluarga? Suami istri ketika mereka mengucapkan janji perkawinan semua indah. Dengan wajah berseri, pakaian yang mewah, mungkin 3 meter dia sulit pakaiannya. Semua serba, videonya juga ada 3 dimensi, muka, belakang, samping. Betapa enaknya mendengar janji perkawinan ini. Ketika saya memberkati satu perkawinan di satu stasi di Tiga Dolok, saya mendengar satu pengantin ini yang perempuan, baru seragih kebetulan dia, suaranya enak sekali didengar. Tapi saya sudah sekian bulan, suaranya jadi tidak enak lagi didengar. Karena apa? Muncul marah, muncul kata-kata yang tidak mengenakkan. Nah, demikianlah perkawinan pada umumnya semua berawal dengan sukacita dan kegembiraan, dengan luapan kebahagiaan. Namun dalam perjalanan kita mengalami masa-masa yang disebut masa-masa sulit, masa-masa di mana hubungan menjadi renggang. Nah, mengapa bisa terjadi? Karena muncullah lalang-lalang itu. Apa itu lalang-lalang bagi sebuah perkawinan? Lalang-lalang itu ada dalam diri kita. Tanpa ditanam dia sudah ada di dalam. Berupa apa? Egoisme. Keinginan kita untuk dipuji, disenangkan, dilayani, semua ada. Itu ada dalam diri kita. Namun kalau itu menjadi berlebihan, itulah yang disebut egoisme. Supaya saya disenangkan, supaya saya dibahagiakan, supaya saya dihormati. Muncul lagi lalang-lalang lain yang mungkin sudah lama ada, kita tekan. Ketika belum menikah semua ditekan. Supaya jangan nampak ke permukaan. Yang dulu pemabuk, alim. Yang dulu suka merokok, menahan diri supaya tidak merokok. Yang dulu suka marah-marah, selalu sabar. Namun dalam perjalanan dia muncul. Dan itulah lalang-lalang di tengah gandum bagi sebuah perkawinan kita. Tidak hanya dari dalam diri kita. Seperti dalam bacaan Injil tadi, ada juga yang jahat menaburkan dari luar. Bisa jadi tetangga kita. Nandesianu, taunya kau, kemarin loh suamimu itu saya lihat di mobil Sianu. Isu-isu, berita-berita hoax yang mengganggu kehidupan keluarga. Saya datang dari luar. Dengan kecanggihan alat-alat komunikasi sekarang, gambar yang berbeda bisa disatukan. Itu lalang yang mengganggu kehidupan keluarga. Bukan hanya itu, dari orang luar, dari tetangga, teman sekantor, mertua, sanak saudara juga bisa menjadi tantangan. Maka dalam 7 aturan emas perkawinan yang sudah di-share oleh Komisi Keluarga, aturan emas perkawinan yang ke-6, hubungan antara menantu dan mertua. Salah satu, maka kunci keberhasilan dikatakan dalam 7 aturan emas perkawinan itu harus kita bangun satu relasi. Nah, itulah aturan emas perkawinan yang pertama, membangun pondasi yang kuat. Inilah yang bisa kita buat untuk membendung datangnya lalang-lalang di antara gandum di tengah-tengah keluarga kita. Kita bangun pondasi yang kuat berupa apa? Relasi suami istri yang maksimal. Bila mana relasi hubungan suami istri itu erat, kuat,
badai goncangan isu atau apapun yang datang dari luar tidak akan bisa mengguncang, menghancurkan bahtera perkawinan kita. Lalu aturan emas perkawinan yang kedua, kita harus membangun hidup bersama dengan mencoba selalu berkomunikasi dengan baik. Suami istri yang tidak baik komunikasinya, dan lalang ini sering datang dari perkataan-perkataan yang tidak bisa direm, yang tidak bisa dipilah-pilah, yang tidak bisa disimpan. Maka dibutuhkan cara berkomunikasi yang baik kalau mau supaya lalang itu tidak menjadi tumbuh mengalahkan gandum kebaikan-kebaikan yang ada di tengah-tengah keluarga. Lalu yang ketiga, bagaimana kita supaya gandum ini tetap bertumbuh dengan baik di tengah-tengah keluarga? Perlu apa yang disebut kasih dalam tindakan. Perlu kita mengenal bentuk-bentuk kasih yang tepat untuk pasangan satu sama lain. Ini pasangan saya ini sebenarnya bahasa kasih dia apa? Mungkin dia ini butuh kata-kata yang menguatkan. Kalau dipuji langsung keluar dari dompetnya gajinya. Mungkin ada juga pasangan yang suka dilayani. Suami istri ada kecenderungan dia ini kalau dilayani langsung senang, gembira. Ada mungkin berupa hadiah, ada berupa pemberian waktu, waktu yang berkualitas di tengah-tengah keluarga. Seorang istri begitu gembira dan senang bila mana suaminya bisa duduk sebentar, bercerita bagaimana pengalamanmu hari ini, atau juga bentuk bahasa kasih yang lain. Yang kelima, sentuhan fisik. Perlu juga. Kalau di luar sekarang masa pandemi corona ini memang dilarang sentuhan fisik. Jadi kalau suami istri dilarang sentuhan fisik, sudah melanggar perintah Tuhan. Tapi itu sangat dibutuhkan sebagai tanda-tanda ungkapan kasih. Lalu bagaimana kita dalam aturan emas perkawinan yang berikutnya menyelesaikan konflik? Sebuah keluarga harus berusaha menyelesaikan konflik yang ada. Harus ada kerelaan, harus ada kerelaan untuk mengalah satu sama lain. Lalu yang kelima, bagaimana hidup dalam semangat pengampunan. Dalam permenungan saya mengenai pengampunan ini, kita harus belajar dari semangat Yesus sendiri, semangat Allah sendiri. Mengapa dikatakan tadi supaya gandum itu tetap dibiarkan? Itu adalah semangat pengampunan, bahwa Allah sabar. Demikianlah juga hidup dalam perkawinan harus ada pengampunan, dan pengampunan itu bersumber dari kesabaran. Dalam hidup perkawinan tidak laku lagu satu kali kau sakiti hati ini, tidak laku itu. 2 kali kau sakit, tapi jangan sampai 3 kali. Itu tidak laku. Karena apa? 1 hari saja, Bapak ini bapak-bapak yang masih muda juga, 1 hari bisa 10 kali kita melakukan kesalahan. Maka kalau lagu ini jangan dinyanyikan. Kalau boleh kita nyanyikan setiap hari, sejauh timur dari barat kau membuang dosaku. Kan begitu kata Tuhan dalam lagu itu. Sejauh timur dari barat. Artinya apa? Tidak terbatas pengampunan. Lalu aturan emas yang ke-6, suster, apa itu? Mertua dan menantu itu tadi. Lalu yang ke-7, ini sengaja paling belakang, seks yang indah. Dalam hubungan keluarga suami istri juga menjadi penting. Karena relasi hubungan suami istri itu harus juga disertai dengan keindahan. Supaya juga jangan ada kekerasan, pemaksaan secara fisik, itu mengganggu kehidupan keluarga. Maka saudara-saudari terkasih,
dalam kesempatan ini mari kita merefleksikan, mengingat kembali bagaimana ketujuh ya aturan emas itu dalam kehidupan keluarga kita. Bila mana ini bisa kita laksanakan, lalang-lalang yang sering mengganggu itu pelan-pelan mungkin ya, dia tetap bertumbuh tapi menjadi kurus, menjadi kecil-kecil batangnya. Artinya gandum kebaikan-kebaikan, sukacita, kebahagiaan tengah keluarga lebih dominan kita tampakkan. Dan dengan ini juga mau dikatakan kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan perkawinan itu ya, kitalah yang menjadi sumber kebahagiaannya. Harus ada kesadaran di dalam diri pasangan suami istri serta anak-anak, kalau bukan kita yang membangun keluarga kita, siapa lagi? Maka dalam hidup ya keluarga ini diingatkan lagi kepada kita, fokus pastoral haruslah ditanamkan selalu semangat doa bersama dalam keluarga. Apalagi di masa pandemi corona ini, ke gereja kita agak dibatasi. Kalau di tengah keluarga juga kosong, hampa doa bersama, maka hampalah ya, juga perjalanan rohani keluarga-keluarga itu. Lalu juga diterapkan hidup rukun. Rukun suami istri, rukun bapak ibu dengan anak-anak. Dengan tentu seperti dikatakan selalu dengan terima kasih, maaf, permisi. Nah, ini kata-kata yang harus kita hidupi. Mungkin sudah lupa. Ya, keluarga rukun sudah selesai, pastor. Kami sudah rukun. Banyak orang atau keluarga yang sudah rukun menjadi tidak rukun lagi karena udah lupa. Lupa dia bahwa ada pondasi yang ya sangat fundamental. Lalu yang ketiga, keluarga yang memasyarakat. Keluarga yang hanya terfokus kepada dirinya sendiri, lingkungannya, rumahnya, tidak bisa menjadi keluarga yang bahagia. Dia harus juga melihat tetangga, mungkin sakit, mungkin berkekurangan, mungkin butuh bantuan, mungkin tidak berupa uang tapi peneguhan, nasihat. Nah, inilah juga tugas kita. Lalu yang terakhir, sampai hari ini kita menjalani keluarga sejahtera. Nah, bagaimana keluarga sejahtera ini masih berjalan? Penting untuk mencapai satu keluarga yang sejahtera, kita harus punya etos kerja yang kuat. Semangat kerja memenuhi kebutuhan. Ada toleransi dengan atau hidup rukun dengan tetangga. Kita mengalami juga ketertiban baik secara administrasi maupun juga mengelola keuangan. Nah, ini adalah gandum-gandum yang ditawarkan oleh gereja untuk menjadi tanaman di kebun keluarga kita. Dengan demikian tercapailah tujuan dari apa yang dikatakan oleh sabda Tuhan hari ini, supaya kelak nanti bahwa ya, kita semua masuk dalam satu berkas. Karena apa? Karena kita ikut dalam ikatan-ikatan kebaikan, damai dan sukacita di tengah-tengah keluarga. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di akhir dari renungan ini saya akan menyanyikan satu lagu yang kiranya bisa menjadi juga pemberi semangat kepada kita, mengingatkan kita perjalanan hidup, perjalanan keluarga kita, mungkin sejak kita bertemu, jadian, kemudian menikah, dan sampai sekarang kita jalani.